Tersangka yang kita amankan ini ada 5 dan 1 orang sebagai penadanya. Yang pertama adalah inisialnya P. Ini adalah tugasnya, dia perannya sebagai memantau di sekitar area yang akan dilakukan atau di daerah di mana motor itu menganggur, motor itu di tempat sepi. Kemudian inilah yang kemudian melakukan patroli, memantau. Juga dia yang membawa senjata api pada saat melakukan pencurian. Saudara P ini residivis tahun 2014 di daerah Jakarta dengan kasus yang sama, ya. Kemudian bebas di tahun 2017. Yang kedua, saudara AA, ini juga yang melakukan pencurian atau pemetiknya. Juga dia menyembunyikan motor hasil curian ke saudara N. Nah, ini yang ketiga. Ya, yang ketiga tersangka atas inisial N ini yang memberikan tempat perlindungan, juga yang tempat menyimpan hasil curian dari 2 orang, saudara P dan saudara A ini. Ya, jadi pemainnya adalah saudara P dan saudara A. Saudara N ini adalah yang memberikan perlindungan, tetapi dia juga dapat hasil dari setiap penjualan. Yang ketiga ada saudara S, ini perempuan. Ini sama-sama dia yang memberikan perlindungan, biasanya tempat transit dia untuk mengatur strategi untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor setiap hari. Juga mendapat hasil dari ini. Kemudian yang ketiga, yang kelima adalah saudara SS. Tugasnya saudara SS ini dia pada saat hasil pencurian, dia yang membersihkan kendaraan hasil curian tersebut, bahkan plat nomor dia yang copot, kemudian dia tanam untuk menghilangkan bukti-bukti. Juga mendapat hasil dari setiap pencurian yang ada. Sementara satu pelaku penada, inisialnya J, ini yang sebagai penada dari saudara AA. Kemudian dia menjual kembali kepada satu DPO, itu adalah saudara D yang sekarang masih kita lakukan pengejaran. Kronologis kejadian, ya. Biasanya mereka ini berkeliling di daerah, sasarannya adalah daerah Tangerang Kota, melakukan patroli, kemudian melihat mana situasi tempat yang kosong, ya, tempat yang sepi, dan melihat ada sasaran, ya. Dari hasil patroli tersebut, itulah yang kemudian mereka melakukan pencurian kendaraan bermotor dengan menggunakan kunci T. Ya. Komplotan ini sudah bereaksi sekitar hampir lebih dari 50 kali di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Karena memang spesialis, 2 orang pelaku yang melakukan, yang memetik maupun yang joki, yang secara pergantian ini adalah residivis dengan kasus yang sama. Nanti hasilnya baru mereka bagi berempat, ya. Bagi mereka dari hasil, termasuk orang yang menyiapkan tempat untuk melakukan konsolidasi, ini pun sama, dibagi hasilnya sama-sama semuanya. Nah, ini yang kita jerat para pelaku ini dengan pasal 363, juga penadanya di 480, juga kita jerat juga dengan Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51. Ancamannya adalah paling tinggi 20 tahun penjara. Ya, ini yang pertama, komentar pertama. Kemudian yang kedua, adalah ditangkap pada tanggal 24 Juli yang lalu. Pelaku yang kami amankan 4 orang, sama daerahnya adalah daerah Tangerang juga, Tangerang Kota, Tangerang Selatan, bahkan sampai ke Jakarta Barat. Ini wilayah mereka semuanya. Kemudian kita mengamankan 4 orang tersangka. Yang pertama adalah saudara N. Ini pemetiknya sendiri.
dan juga yang membawa senjata api. Ya, tersangka N ini residivis tahun 2019 di daerah Bogor, tertangkap di Bogor. Ya, dalam perkara pencurian kendaraan bermotor juga, baru keluar, kemudian mereka bereaksi lagi. Yang kedua, saudara FH ini yang biasanya mengawasi, jadi mereka sistem bergantian, ya, mengawasi sekitar lokasi mana yang jadi sasarannya, kemudian dia sampaikan kepada pemetiknya, nanti arah ke sana, itulah kemudian dilakukan mengambil kendaraan bermotor yang ada. Sama, saudara FH ini juga sama residivis tahun 2017 yang sempat tertangkap di daerah Yogyakarta, bebas tahun 2019 yang lalu. Kemudian sekarang melakukan lagi. Kemudian yang ketiga ada saudara UR. Ini yang pelaku yang memberikan sarana, ya, juga memberikan bantuan kepada para pelaku pencurian. Saudara UR ini adalah penghubung atau jokinya dari penada yang ada di Sukabumi, sekarang DPO. Inisialnya adalah I, yang biasa dipanggil kakek. Baik itu memesan saudara N pelaku yang dua untuk melakukan kejahatan, dan juga menyuruh anak buahnya untuk menjemput hasil kejahatan untuk dibawa segera ke Sukabumi. Ya, kita masih melakukan pengejaran terhadap saudara kakek ini, atau inisialnya adalah I. Ya. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa mengungkap, karena cukup banyak kendaraan bermotor hasil curian yang di Jakarta yang melalui kelompoknya mereka ini yang dikirim ke Sukabumi sana. Karena biasanya mereka mengirim. Nanti ada beberapa pengungkapan juga sama. Nanti mengarahnya kepada si kakek ini. Ya. Modusnya si kakek ini adalah biasanya menyuruh dulu, mencari pemetik dari daerah Lampung. Dia ongkosi di sana untuk berangkat ke Jakarta. Dia siapkan alat-alat kunci T, dan kemudian setelah itu mengirim anak buahnya dari Sukabumi. Biasanya 4 orang, 8 orang dikirim ke Jakarta sini untuk menjemput hasil curian. Ya, gitu kan? Hasil curian yang ada. Nah, ini juga sama. Para pelaku-pelaku sudah kita amankan dengan barang bukti kendaraan bermotor yang ada. Dari 10 laporan polisi, lagi dari ada 4 laporan polisi yang ada, pelaku ini sudah melakukan sekitar hampir 50 kali juga. Ya. Ini pengakuannya sekarang yang dia ingat cuma sekitar 50 kali lebih. Hampir rata-rata 50 kali, ada yang 100 kali. Ini 50 kali lebih di wilayah hukum Polda Metro Jaya sejak tahun 2017-18 ya. Ini pelakunya. Ya. Sama kita jerat juga dengan pasal 363, ya, yaitu pasal 56, karena penadahnya belum kita amankan sebagai otak yang menyuruh. Kita masih melakukan pengejaran juga karena membawa senjata api di sini. Kita jerat juga di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 51, Undang-Undang Darurat. Ya, ini ancamannya 20 tahun penjara.